Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan guru kita Al-Mukarram Kiai Fauzi, tambah lama tambah ganteng, sayangnya cuma satu, tidak saya lanjutkan. Semoga beliau senantiasa dinaungi sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Sahibul Bait Abah Haji Gunawan Wibisono, yang alhamdulillah telah sukses melaksanakan operasi. Semoga beliau juga senantiasa diberikan sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin, panjang umur, sehingga terus bisa membersamai kita semua. Kakak saya Abah Alif yang hari ini menjadi MC, nggak tahu ini gratis atau pakai bayaran Pak, nggak tahu Pak. Semoga beliau juga sehat. Bapak Dandim yang diwakili Pak Edi dan seluruh jamaah pengajian keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang malam ini luar biasa, Masya Allah, wajahnya cerah-cerah, sumringah-sumringah, glowing, walaupun masih nampak ada beban kehidupan karena cicilan belum lunas. Mudah-mudahan barokah pengajian malam ini, semua yang hadir diberikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Bapak Ibu, ini bukan sekedar pertemuan biasa, tapi ini bekal hidup bahagia dunia akhirat. Karena yang diinginkan oleh Allah itu tidak hanya selamat akhiratnya, tidak hanya bahagia akhiratnya, tapi juga selamat dunianya dan bahagia dunianya. Doa yang selalu kita panjatkan dalam sholat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia ini baik dan kehidupan akhiratnya baik. Keleresan kebetulan kemarin saya baru nyampe Indonesia di dalam melaksanakan ibadah umroh. Saya doakan seluruh jamaah pengajian Sakinah Mawaddah insya Allah segera bisa umroh. Katanya Abah Gunawan ada program umroh bareng. Insya Allah seluruh keluarga pengajian Samawa umroh bareng. Naik bis langsung dari Bangkalan ke Mekah, tidak pakai naik pesawat. Bapak Ibu, Allah Ta'ala menciptakan kita itu dengan dua unsur. Pertama unsur zahir, yang kedua unsur batin, jasmani dan rohani. Dua-duanya butuh makanan, butuh vitamin, butuh suplemen. Zahir kita, jasmani kita butuh makanan. Ada nasi dan berbagai macam makanan.
batin kita juga butuh makanan, dan makanan itu adalah saat ini panjenengan rasakan bersama. Makanya ada istilah santapan jasmani, ada santapan rohani. Terus yang kedua, ada dua fungsi yang namanya akal dan hati. Ini dua-duanya harus bergerak, dua-duanya harus berfungsi. Akal untuk mikir, hati untuk zikir. Kalau pada ini ya, akal untuk mikir, hati untuk zikir. Satu dari dua ini hilang, hidup kita tidak akan bisa imbang. Ada saja kena masalah rumah tangga, stres. Stres dibiarkan, stroke. Stroke dibiarkan, sampel. Karena itu ada pengajian sakinah mawaddah warahmah. Apa yang sudah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra dan Mi'raj, itu peristiwa yang tidak mungkin hanya bisa dipahami dengan akal, harus dipahami dengan keyakinan, tidak bisa dipikir tapi harus pakai zikir. Maka ayat Isra Mi'raj itu dimulai dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Mengucap Kiai Fauzi, setiap ayat yang diawali subhanalladzi, tabarakalladzi, wa min ayatihi, itu pendekatan pemahamannya harus dengan hati, bukan dengan akal. Hati-hati, tidak semua urusan hidup ini terjangkau dengan logika dan akal. Ada beberapa yang harus diyakini, seperti rumah tangga. Maka berkali-kali saya sampaikan di sini Bapak Ibu, salah satunya adalah jodoh. Jodoh itu mutlak kepunyaan Allah, tidak bisa diakal, tidak bisa dipikir. Ada orang nyari jodoh sampai luar kota, luar pulau, luar negeri, jeketek oleh tonggo dewi. What the meaning of jeketek? Jeketek itu bahasa Jawa, bahasa Madura, sesuatu yang tidak bisa dinalar. Kadang-kadang dia itu sebagai mak jomblang. Jadi dia punya kawan laki, punya kawan perempuan, ayo nanti tak rabek no, sampai ikut, tak kawin sama itu. Sudah, ternyata kawin sama mak jomblangnya. Beda Madura lagi, mak kawin mak jomblang. Banyak. Kadang-kadang pacaran sampai 10 tahun, 12 tahun, pacaran mulai SMP, SMA, sampai kuliah pacaran. Sudah lamaran, kurang 3 hari batal, itu juga ada. Makanya kalau panjenengan hati ini gak siap menerima keadaan seperti ini, ujung-ujungnya stres. Paham gak nih? Oke, subhanallah, maha suci Allah. Bagaimana Rasulullah SAW perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Mekah ke masjidil aqsa Palestina. Mohon maaf ya keluarga sakinah mawaddah warahmah, keuntungan panjenengan ngundang saya lewat Kiai Fauzi, lewat Abah Gunawan, lewat Abah Alif, bahwa saya ketika menafsirkan ayat ini bukan dengan referensi kitab, tapi saya sudah 7 kali melakukan perjalanan jejak Rasul Isra Mi'raj langsung di tanahnya. Betok kali belum. Jadi saya perjalanan dari Mekah menuju Palestina darat itu 7 kali. Pernah dengar program jejak Rasul waktu itu di televisi yang viral? Itu saya mentornya. Ini bukan sombong. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Ada seorang profesor doktor lulusan Mesir, S1, S2, S3 itu di Mesir, tapi ketika seminar tentang masalah Isra dan Mi'raj, datanya lebih lengkap saya daripada beliau. Karena beliau profesor, kuliahnya di kampus. Saya tidak profesor, tapi keliling terus, healing, jalan. Bahasa Jermannya belakrak. Saya pernah dari Mekah itu Pak Bu, naik bis. Dan saya pilih bis yang terbaik, Sako namanya. Itu bis yang paling mahal sewanya.
Akhirnya perjalanan menuju perbatasan Laut Merah, ganti bis lagi karena beda negara. Dari Mekah menuju Mesir itu 20 jam. Dari Mesir naik bis lagi menuju ke perbatasan lewat Laut Merah. Di sana lewat namanya kota San Katrina. Kemudian lewat Gunung Turusina sampai ke perbatasan Taba. Alah percuma aku jelasnya karo berdua. Ya paling tidak kan panjenengan punya gambaran. Dari Mesir menuju perbatasan Palestina itu 15 jam. Dari perbatasan Palestina menuju Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu 10 jam. 20 tambah 10 30 tambah 15 45 jam, 3 hari 3 malam itu bis. Padahal zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kendaraan transportasi paling cepat adalah onta. Bu, onta sama bis cepat mana? Itu ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya separuh malam, karena Rasulullah itu berangkatnya tengah malam menuju ke Masjidil Aqsa. Saya sampai Masjidil Aqsa mandek, tapi Rasulullah naik lagi Mi'raj, langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, dilanjutkan tembus Sidratil Muntaha. Dalam sejarah masih naik lagi ke tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Budal tengah wengi, tengah malam, sebelum subuh sudah nyampe Mekah lagi. Akal mana yang bisa menerima? Makanya pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang dan mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah di Jabal Qubais untuk memberitakan tentang Isra Mi'raj. Kira-kira pidatonya begini Nabi, saudara-saudara, tadi malam saya telah diisrokan, diberangkatkan oleh Allah 12 malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratul Muntaha. Sebelum subuh saya sudah nyampe Mekah lagi. Yang hadir melongok sedikit. Kira-kira kalau jamaah Sakinah Mawaddah Warahmah hadir dalam pertemuan itu, ya sama, ya pada gak percaya. Orang-orang yang sudah masuk Islam banyak murtad. Gara-gara Nabi gak masuk akal. Ini gimana Nabi Muhammad? Kita sudah terlanjur masuk Islam, ceritanya sudah tidak masuk akal. Banyak yang murtad gara-gara Isra dan Mi'raj. Dan orang-orang yang benci sama Nabi, orang musyrik Mekah, tambah nemen bencinya sama Nabi. Tapi mereka tidak mau dan tidak berani mengatakan Nabi bohong. Kenapa Pak Bu? Karena Nabi dalam track record hidupnya, mulai kecil, remaja, dewasa, tidak pernah sekalipun bohong. Persis jamaah pengajian Sakinah Mawaddah Warahmah, tidak pernah bohong kalau tidur. Halo, yang tidak pernah bohong angkat tangan. Jamaahnya Pak Gunawan. Bu, pernah bohong? Nggak percaya. Sering. Yang paling sering dibohongi siapa Bu? Suami. Rumah bojomu itu jujur. Saya tidak bohong Pak Yai, cuman istiqomah mengambil uang di celananya suami. Ya itu artinya bohong. Jadi Bapak Ibu, orang-orang musyrik yang membenci Rasulullah, mendengarkan cerita yang tidak masuk akal, mau ngomong Nabi Muhammad bohong, tidak berani. Tapi nggak percaya, akhirnya redaksinya diganti Muhammad gila. Itu Rasulullah mendapat sandangan panggilan gila. Ternyata saya baca sejarah, yang dikatakan oleh kaumnya gila itu tidak hanya Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah disebut gila. Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung di musim kemarau. Bayangkan, biasanya orang bikin perahu itu kan di pantai toh Bu, atau kalau di gunung kan musim hujan. Lagi boten, kemarau, panas, bikin perahu di atas gunung. Katanya kaum Nuh gila. Dan hampir semua Nabi dan Rasul pernah dipanggil gila oleh kaumnya.
Ternyata saya baca, kenapa kok Nabi itu dipanggil gila? Karena agamanya sempurna. Orang yang mengamalkan agama secara sempurna, terutama di akhir zaman, pasti disebut orang gila. Hadirin semua sudah pernah dipanggil gila? Belum? Berarti agamanya belum sempurna. Supaya sempurna, malam ini saya panggil, wahai gendeng-gendeng rahimakumullah. Wis sempurna sampean nggih. Tapi ada seorang yang katanya apa Alif tadi Bu, yang tidak hadir dalam pertemuan itu. Sayyiduna Abu Bakar. Sahabat datang ke rumahnya Abu Bakar, musibah Abu Bakar. Musibah apa? Masa Nabi Muhammad bercerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal? Nggak masuk akal bagaimana? Beliau mengatakan perjalanan malam dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, langit pertama sampai 7 Sidratil Muntaha. Sebelum subuh katanya sudah nyampe Mekah. Kan nggak masuk akal Abu Bakar. Abu Bakar tersenyum. Yang ngomong siapa? Muhammad. Lebih dari itu, aku percaya. Itulah iman. Iman nggak butuh bukti, iman nggak butuh rasio, iman nggak butuh logika, tapi iman itu anugerah terbesar dan terindah Allah untuk kita hambanya. Makanya beruntung panjenengan semua yang hadir, insya Allah semua mendapat hidayah iman. Amin. Makanya Abu Bakar katanya Aba Alif disebut As-Siddiq, yang membenarkan. Julukan As-Siddiq itu untuk Abu Bakar saja, yang membenarkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin Bapak Ibu, saya ini kalau ngomong itu nggak semuanya orang percaya loh, walaupun omongan saya benar. Maka pelajaran pertama, panjenengan kalau sudah yakin benar, ucapkan. Kalau sudah yakin benar, lakukan. Dan pasti ada pro kontra. Beda sing percaya, beda sing percaya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Itu pasti. Makanya orang mukmin itu jangan terlalu peduli dengan omongan orang. Yang penting sama niatnya baik, caranya baik, lanjutkan. Lu apakah Kiai Fauzi itu disukai semua orang? Ya enggak. Walaupun beliau ini benar, jalannya lurus, orangnya ganteng, nggak semuanya seneng, nggak semua. Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas nggak pernah bohong. Ya banyak yang nggak percaya sama Nabi. Yang percaya sama Nabi itu hanyalah orang-orang yang beriman. Makanya ibu-ibu tidak usah baperan ya Bu, biasa-biasa saja. Saya kalau ngomong mesti ada orang percaya, mesti ada orang yang tidak percaya. Peduli amat dunia ini Pak Bu. Saya berdiri nggih. Orang itu benar salah bukan karena fakta dan realita, tapi benar salah itu karena framing sekarang. Ini disebut kebenaran baru. Panjenengan kalau kepingin lihat kebaikan saya, tanya orang yang cinta dengan saya. Tanya Yai Fauzi, tanya Pak Gunawan, siapa yang Muzaki? Dijawabnya bagus-bagus, karena berdua mencintai saya. Tapi kalau kepingin lihat keburukan saya, tanya kepada orang yang membenci saya. Kebenaran dan keburukan itu bukan karena apa-apa, karena cinta. Orang itu kalau cinta, sudah, yang keluar itu yang baik-baik terus. Tapi kalau benci, yang keluar itu yang jelek-jelek terus. Jadi panjenengan suatu ketika sudah baik kok dibenci tetangga, sadari bukan Anda nggak baik, tapi tetangga Anda itu nggak cinta sama Anda. Kalau nggak cinta ya apa Bu? Orang nggak cinta itu cari kesalahannya. Suami kalau cinta istri, walaupun istri pakai kerudung terbalik, lubang di belakang, depan ketutup, mama kok cantik hari ini, karena cinta. Sandal itu loh Bu, istrinya pakai sandal kiri semua, cantik. Pakai daster itu loh, tangannya tuh ini foto satu, cantik.
karena cinta. Tapi kalau sudah suami benci sama istri, Allah, pakai daster gak cocok, daster merah gak cocok, daster hijau gak cocok, coklat gak cocok, terakhir gak dasteran tambah gak cocok. Bu, kalau Anda sering disalah-salahkan suami, pastikan Anda bukan salah. Suami Anda kehilangan cinta kepada Anda. Dan kalau begitu, hati-hati dan waspadalah. Segera doa kepada Allah, ya Allah, kembalikan cinta suamiku kepadaku, ya Allah. Sudah. Kenapa saya diundang di sini? Karena Pak Gunawan cinta sama saya. Yai Fauzi cinta sama saya. Kalau tidak cinta, walaupun saya itu ulama viral yang terkenal, ya nggak diundang. Diundang karena cinta dengan saya. Makanya siapa di antara sahabat yang paling mencintai Rasulullah? Abu Bakar. Tidak ada sahabat yang cintanya mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Anaknya dikasih sama Rasulullah. Sampai beliau itu dimakamkan itu bersebelahan dengan Rasulullah. Katanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Abu Bakar itu dimakamkan di sebelahnya Rasulullah? Karena tidak ada sahabat yang mengalahkan cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pernah bersabda, seandainya ada nabi setelah aku, yang paling pantas itu Abu Bakar. Berhubung aku nabi akhir zaman, Abu Bakar hanya sahabat biasa. Coba. Kemudian setelah itu kan mimpi. Katanya Aisyah, aku bermimpi kalau rumahku kejatuhan 3 rembulan. Ternyata rembulan yang pertama Rasulullah dikubur di kamarnya Aisyah. Rembulan yang kedua itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan beliau berdoa, semoga rembulan yang ketiga adalah aku, katanya Ibu Aisyah. Ternyata waktu itu setelah Abu Bakar sedo, digantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dibunuh waktu sholat, ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Dan beliau mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Umar, datanglah kepada Ummul Mukminin Aisyah, minta kalau aku mati, aku minta dikubur di sebelahnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Datang Abdullah bin Umar kepada Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin Aisyah, wasiat dari ayahku kalau beliau wafat minta dikubur di sebelahnya Sayyiduna Abu Bakar. Apa katanya Aisyah? Wahai Abdullah ibnu Umar, sebenarnya yang pengen dikubur di sini itu aku. Tapi aku melihat cintanya Umar kepada Rasulullah lebih besar daripada cintaku. Maka aku izinkan Umar dikubur di sini. Dan dialah rembulan yang ketiga. Makanya kalau sampean umroh, ini makam Rasulullah, ini makam Sayyiduna Abu Bakar, dan ini makam Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cintanya luar biasa. Hijrah pun ditemani sama Abu Bakar. Bersembunyi di Gua Thur 3 hari 3 malam ditemani Abu Bakar. Naik onta menuju kota Yasrib waktu itu dibonceng oleh Sayyiduna Abu Bakar. Luar biasa cintanya kepada Rasulullah. Bapak Ibu, orang-orang yang bersolawat kepada Nabi, menyebut kebaikan Rasulullah adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dan orang cinta itu biasanya disebut orang gila. Bu, saya kemarin sebelum umroh itu ke Yordania. Itu mengawal anak-anak yang hafal Quran tampil tingkat dunia. Saya tanya anak-anak, "Nak, kamu kalau deres Quran berapa juz sehari?" Dia jawab, 15 juz Pak Yai. Yang perempuan saya tanya, "Kamu deresnya 15 juz Pak Yai?" Jadi anak-anak hafid yang internasional itu Bu, sehari itu 15 juz. Jadi 2 hari khotam. Pulang ke Surabaya, ke Madura, pengajian muslimat, saya beritahu ibu-ibu, anak-anak hafid-hafidah yang dunia itu loh Bu, sehari deres Qurannya itu 15 juz. Hah? 15 juz? Gendeng hariku. Orang kalau sudah cinta pasti kayak orang gila. Tahu novelnya Laila Majnun? Pernah tahu Laila Majnun? Pernah baca apa tidak? Ya sama wocok. Ya kalau diceritani kiai ya sampai. Sudah.
Sebelumnya saya ke Jakarta, ada kawan bernadar, Yai, kalau saya punya proyek ini sukses, nanti saya sodakoh untuk hafid seluruh Indonesia. Janji, ternyata proyeknya goal, sukses. Saya berangkat ke Jakarta karena fasilitatornya pulau. Sampai di sana saya bawa asisten, tanda tangan kontrak, dia nyumbang 2 miliar. Ditanya sama asisten, Pak Yai, dia sodakoh berapa Pak Yai? 2 miliar Mas. Hah? 2 miliar? Gendeng wong iku. Saya punya kawan Bu di Surabaya, ini konglomerat. Rumahnya Dharma Husada indah, rumahnya besar, kamarnya luas, kasurnya empuk, AC-nya dingin. Tapi kalau sudah Ramadan, iktikaf mulai ba'da tarawih sampai subuh di masjid. Dia lebih menikmati tidur di masjid daripada di rumah mewahnya. Mulai habis tarawih sampai subuh, dilanjutkan duha. Habis duha langsung ke kantor. Di kantor ketemu temannya, tanya, Mas, tadi malam iktikaf? Iya. Mulai jam berapa? Mulai tarawih. Selesai subuh, lanjut duha. Terus saya ke kantor. Enggak ngantuk Mas? Enggak. Hah? Gendeng poniku. Deres Quran 15 juz, gila. Sedekah 2M, gila. Iktikaf semalam suntuk, gila. Yang waras siapa? Yang datang ini waras. Bu, orang itu kalau cinta mahabbah kepada agama, mahabbah kepada Rasulullah, mahabbah kepada Allah, kayak orang gila. Zikir semalam suntuk gak terasa, ngaji Quran, khotaman Al-Quran gak terasa. Itulah kekuatan cinta. Makanya Isra dan Mi'raj itu menghasilkan manusia-manusia yang mencintai Rasulullah, dan yang benci kepada Rasulullah semakin benci. Saya berkali-kali Bapak Ibu, yang paling mahal dalam rumah tangga sakinah mawaddah itu adalah cinta. Ini loh cinta mawaddah, warahmah ini juga cinta. Orang kalau sudah cinta nggak memandang fisik. Saya punya kawan Pak Bu, Masya Allah, istrinya itu cantiknya luar biasa, tinggi semampai Pak, putih, hidungnya mancung, luar biasa. Suaminya kecil. Ya saya kan nggak bilang nama, jadi nggak ngerasani. Jadi kalau dia itu pergi sama istrinya, Masya Allah, digandeng kayak keponakannya itu. Dan semua orang itu melihat dia, dan semuanya Masya Allah, gak ingoni-ingoni kalau. Tapi istrinya Masya Allah Bu, cintanya luar biasa. Dan ini yang disebut cinta sebenarnya atau cinta hakiki. Hati-hati ya, cinta tendensius itu hati-hati sampean. Betul Bu. Kalau sudah sampean cinta karena wajah, karena cantik, cantiknya hilang, nggak cinta lagi sudah. Kalau cinta karena harta, suaminya sudah pensiun, nggak cinta lagi. Dulu waktu masih pensiun, masih gagah, masih menghasilkan uang, tabungan masih banyak, ATM masih penuh. Papa minta apa Papa? Minta apa Papa? Sekarang sudah pensiun, ATM-nya kosong, tabungannya kosong. Makan dewi, cukup nama cukup dewi, tuwek kemenye. Di Madura ada nggak kayak gini? Orangnya hadir nggak? Kalau hadir nggak saya teruskan, takut dia marah nanti. Bu, ini pelajaran pertama. Sehingga apa yang terjadi? Setiap kita ngomong itu ada 3 orang. Satu, orang yang yakin dengan omongan kita. Siapa? Abu Bakar. Yang kedua, mutaradid namanya Bu. Mutaradid itu ragu-ragu, mamang. Dari kata rodda yaruddu, akhirnya dia keluar dari Islam. Yang ketiga adalah orang yang ingkar. Orang yang ingkar. Dalam setiap apapun yang terjadi pasti akan muncul tiga karakter ini. Bapak Ibu sekalian, begini Pak, saya ini semenjak Ibu Gubernur Khofifah ini, dulu memang saya selalu diajak waktu
beliau Menteri Sosial. Pada waktu beliau diamanati Gubernur Jawa Timur, saya terlibat untuk bantu beliau, dan saya diberi amanah mengisi pengajian rutin di Rumah Sakit Jiwa Menur. Pernah ke sana, Bu? Sebenarnya apa Gunawan? Rumah Sakit Jiwa Menur itu rumah sakit umum milik Pemprov. Ada poli penyakit dalam, ada poli kulit, ada poli kelamin, macam-macam. Sebagaimana rumah sakit umum Bangkalan ini. Tapi viral rumah sakit untuk orang gila. Memang ada orang gilanya. Lah saya ditugaskan menangani orang gendeng-gendeng ini. Makanya istri saya sering, pokoknya saya kalau habis dari ceramah rumah sakit jiwa pulang, apa kok tambah gendeng sih? Mungkin saja Bu Khofifah itu menyuruh saya ceramah di rumah sakit jiwa itu dicarikan kiai yang memang agak gendeng. Nah, dan saya menerima itu, ikhlas. Kalau saya ceramah itu datang kadang-kadang dirangkul, dicium ibu. Tapi yang saya teliti, tidak ada orang gila itu susah. Gila terus. Tidak ada orang gila nangis itu. Kenapa? Karena mereka tidak pakai logika, nggak mikir. Orang gendeng kok mikir? Mereka pakai insting. Mereka keluarkan beban hidupnya karena mereka tidak mikir. Makanya kalau bikin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, jangan pakai logika. Sekali-kali pakai keyakinan. Tidak ada orang gila susah, itu tidak ada. Senang tapi. Yang kedua, tidak ada orang gila sakitnya kronis parah, nggak ada. Saya tanya dokter yang menangani, Pak dokter, apa ada orang gila kena diabetes, kolesterol, asam urat, liver? Dia bilang nggak ada Pak Yai, penyakitnya ya gila itu. Kenapa? Karena kalau makan nggak ragu-ragu, makan yakin. Kalau kita enggak, disuguh kekir, ojo kolesterol. Belum makan sudah suudon sama makanan, karena pakai akal. Hati-hati. Ayo kemarin waktu corona, waktu covid, Saman pernah nggak mendengar orang gila kena corona? Saya kena corona ya sih waras-waras sih. Bapak Edi loh Bu sampai. Dan yang paling enak orang gila itu, wah gila itu enak loh Bu. Dia dalam agama diangkat hukumnya, rufi al-qalam. Kalau ada orang gila statusnya muslim, maka dia nggak sholat, nggak dosa. Nggak puasa Ramadan, nggak dosa. Jadi jamaah sakinah mawaddah besok kalau Ramadan nggak puasa, nggak mau ganti puasa, nggak mau bayar fidyah, solusinya cuma satu, gila. Jelas? Sampaikan yang nggak mau puasa itu. Hidup ini kan cuma hanya mengelola hati sama pikiran, Bapak. Kalau hanya dengan dominan akarnya, saya pikir stres. Ayo, baru pakai hati. Makanya diadakan pengajian. Allah menciptakan malam dan siang. Siangnya untuk mikir, malamnya untuk zikir, biar seimbang. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Bekerja itu harus pakai akal, Bu. Strategi bisnis, pandai atau bisa membaca situasi, peluang-peluang, dua-duanya berjalan. Ini yang pertama. Jadi penguatan akidah ini penting. Panjenengan kepingin keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah, akidah harus kuat, keyakinannya harus teguh. Ya Allah, saya yakin saya hidup ini tidak sendirian. Saya yakin saya hidup selalu bersamamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oh, ini satu Bu. Nanti ada 13.
Tapi sementara malam ini 3 saja, yang 10 nanti diundang lagi. Yang kedua, pembangunan ibadah rumah tangga. Yang anggota rumah tangganya itu ibadah sholatnya rajin, tidak akan ada kesusahan. Janji suami istri, suaminya ahli sholat, istrinya ahli sholat, ada anak di situ ahli sholat, ada menantu di situ ahli sholat, pembantu rumah tangganya ahli sholat, nggak akan namanya ekonomi, tidak ada masalah-masalah ekonomi, semua dimudahkan Allah. Makanya ada kata-kata jaga sholatmu, Allah akan menjaga hidupmu. Katanya Yai Fauzi, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah untuk perintah itu. Ibu bapak, sholat itu kan gak nambah-nambah toh. Dari dulu sholat itu subuh ya 2 rakaat. Di Bangkalan apa sudah berubah? Enteng pak sholat subuh 2 rakaat. Yang berat itu menjaga istiqomahnya, gak berubah. Wastabir alaiha, bersabarlah dengan sholat itu. La nas'aluka rizqa, kamu jangan pernah minta rizki kepadaku. Nahnu narzuquk, aku pasti ngasih kamu rizki. Orang yang menjaga sholat pasti akan dijaga hidupnya sama Allah. Dan sholat itu oleh-olehnya Nabi dari Isra Mi'raj. Bapak Ibu, coba, saya ini kan konsultan rumah tangga. Setiap ada klien datang ke kantor, tanya, Pak Yai, saya ada masalah rumah tangga, masalah suami, masalah istri, masalah anak, masalah ekonomi. Pertama pertanyaan saya akan sholat apa tidak? Kalau dia bilang sholat, saya tanya, sholatnya benar apa tidak? Karena demi Allah, Al-Quran tidak pernah bohong. Yang diajarkan Yai Fauzi tadi, Al-Quran itu tidak pernah bohong. Itu berita dari langit, itu dekengan pusat, tidak pernah bohong. Orang yang menjaga sholat tidak akan mungkin ada problem. Kalaulah ada problem, Allah selalu membantu memberikan solusi. Janji. Ini kalau bukan bolo dewi kok, katakan Dani sampai. Kita kan bestie loh Bu. Semua rahasia saya ungkap semua. Kalau bukan undangannya Pak Gunawan, tidak saya beber seperti ini. Ini rahasia semua sebenarnya. Tolong jangan bilang siapa-siapa kalau di luar. Jaga sholat. Begini, Pak, saya sudah menjaga sholat, tapi kenapa kok hidup saya masih seperti ini? Berarti ada masalah dengan sholat. Bapak Ibu, Yai Fauzi mengajarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kalah suaranya dengan Yai Fauzi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau Yai Fauzi mengajar ke kita, disambung Bu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa disambung? Artinya, fawailun lil musallin, maka celaka orang yang sholat. Itu kalau berhenti, celaka. Ojo sholat, celaka. Lebih baik tidak sholat. Yang sholat celaka. Padahal ada ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Loh, Bapak Ibu, sebenarnya sing kata saya setiap baca nangis Pak. Jangan-jangan yang dimaksud Allah di ayat ini itu saya. Loh, kadang-kadang kita baca Quran nggak merasa tersindir. Aman, itu aku, bukan aku ini, tetangga aku. Allah itu nyindir kita Pak Bu. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan sholatnya. Jangan-jangan yang melalaikan itu kita. Hati-hati. Rasulullah
sholat. Kalau zakat itu lewat malaikat Jibril wahyunya. Kalau puasa lewat malaikat Jibril wahyunya. Tapi sholat langsung dipanggil oleh Allah. Ketemu Allah di Sidratil Muntaha. Nggak main-main sholat itu Pak Bu. Sholat itu taruhan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup kita. Termasuk sholat itu taruhan kebahagiaan rumah tangga kita. Sampai kayak rumah tangganya gak karu-karuan, sholatnya dilihat. Sholatku sudah bener apa tidak? Gak main-main. Dipanggil langsung Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Bahkan dialognya waktu ketemu Allah di Baitul Ma'mur diabadikan dalam doa tahiyat. At-tahiyat, Rasulullah masuk ke arasy itu mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Keselamatan, kehormatan, kemuliaan, kebaikan semua milikmu ya Allah. Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat untukmu wahai Nabi dan keberkahan. Nabi dikasih ucapan selamat sama Allah. Enggak panjenengan setuju? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba yang soleh itu yang hadir pengajian Sakinah Mawaddah malam hari ini. Amin. Coba Bapak Ibu, tadi banyak orang yang lalai sholatnya sehingga rumah tangga, katanya rumah tangganya muslim, katanya dia sholat, kenapa carut marut, bertengkar terus, tiap hari adanya piring terbang, piar, keluar kamu, cerai. Ada jamaah Pak Gunawan cerita, Pak Yai, bagaimana kalau saya menceraikan istri saya tapi gak sengaja? Bagaimana Anda menceraikan gak sengaja ya? Namanya cerai itu sengaja, dan orang cerai itu Bu selalu dengan kekerasan dan suara yang tinggi. Tak ceraikan kamu. Gak ono orang pegatan cerai halus itu. Wahai istriku yang tercinta, dengan ketulusan hati, kamu saya cerai ya sayang. Ya ini orang gila tadi itu. Ada orang cerai halus? Gak ada. Tak cerai kamu. Pak Yai, saya kan menceraikan istri saya itu karena emosi. Ya semua cerai itu emosi. Nggak ada cerai dari emosi. Yang nggak emosi itu pengajian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, begini Pak. Ingat ya, Fauzi bisi saya. Ya akhi, nanti dijelaskan Isra Mi'raj dalam kaitan Sakinah Mawaddah Warahmah. Ini berat Bu, tema ini Bu. Berat. Makanya ini berat Pak Gun. Gak seperti biasanya. Ini memadukan tema ini berat Pak Gun. Berat. Pak Gun sudah tersenyum, ini alamat enak ini. Beliau tersenyum itu Masya Allah, menggetarkan arasy. Begini Pak, sholat menurut Imam Al-Ghazali disebut sholat itu sempurna harus memenuhi 3 kriteria. Sebelum sholat, ketika sholat, dan sesudah sholat. Qoblas sholat, indas sholat, ba'das sholat. Jadi sholat itu bukan dilihat dari ruhnya sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya itu. Yang dilihat pertama kali persiapannya. Di mana-mana Bu, orang sukses itu dilihat persiapannya dulu. Orang yang nggak siap gagal nih. Oh, kadang-kadang orang bekerja itu Bu, yang di kantor pagi bekerja di kantor, malam disiapkan semua. Bukunya diambil, pulpen disiapkan, sepatu, sampai kudung-kudungnya dijewer nangone di tempat tidur, sampai dia tidur di bawah gara-gara ditiduri kudung. Coba, supaya apa? Paginya dia siap. Tapi pernah kita mempersiapkan sholat? Loh Bapak Ibu, saya datang ke sini, kenapa kok ngajinya bisa dipahami? Saya mutolaah dulu Pak. Gak ada guru, kiai, ustadz, ceramah, los, gak ada. Harus mutolaah, harus persiapan. Saya pakai batik,
pakai sepatu, menghormati Pak Gunawan, menghormati panjenengan, sehingga pengajian ini pas. Coba kalau saya tidak siap, katanya makalah, orang yang gagal mempersiapkan berarti telah mempersiapkan kegagalan. Kenapa? Ketika Rasulullah masuk bulan Rajab, beliau mengajarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah saya di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan di bulan Ramadan. Tidak hanya minta barokah, disunahkan puasa di bulan Rajab, disunahkan banyak puasa di bulan Sya'ban, supaya lambungnya siap, perutnya siap, sehingga masuk bulan Ramadan tinggal enaknya. Coba lihat, orang sini kalau ahli puasa Rajab, ahli puasa Sya'ban, sudah selesai tadi? Oh belum? Lanjut? Tuan rumah lu gak minta lanjut, sampai minta lanjut. Orang yang terbiasa puasa Rajab, puasa Sya'ban, masuk Ramadan tinggal nyamannya saja. Wah enak, nikmat. Kok nikmat Mbak? Iya Mbak, sudah terbiasa puasa Rajab, Sya'ban. Coba orang gak pernah puasa sunnah, Rajab tidak pernah puasa, Sya'ban tidak pernah puasa, langsung masuk Ramadan, bangkalan panas hari pertama, munting, kepala masuk kulkat terus, dikelucur banyu es terus, sampai dilihat. Ini yang tertawa ini pengalaman semua, yang diam perasaan. Coba lihat, saya mau tanya Bu, panjenengan selalu mengatakan bahwa wudhu itu bagian dari syarat sahnya sholat. Betul apa tidak? Betul. Wudhu itu dilakukan sebelum sholat, ketika sholat, atau sesudah sholat? Betul, 100. Santrinya Yai Fauzi 100, pinter-pinter. Karena kemarin saya pengajian di Surabaya Bu, wudhu itu dilakukan sebelum sholat atau ketika sholat? Ketika sholat Pak Yai. Jadi Allahu Akbar, apa itu wudhu alillah. Kenapa harus wudhu dulu? Kenapa harus wudhu dulu? Wudhu itu mensucikan hadas, bukan mensucikan najis. Kotoran dalam fikih itu ada dua, ada hadas, ada najis. Loh, sampai di sini ada orang Islam nggak paham. Najis itu kelihatan, hadas itu nggak kelihatan. Najis itu zahir, kotoran. Kalau hadas itu batin, abstrak. Contoh, saya habis wudhu mau sholat, masuk musola masjid, kaki saya terinjak kotoran cicak atau kotoran tikus. Kaki saya ini nginjak najis apa hadas? Najis apa hadas? 100. Berarti solusinya saya kembali ke kamar mandi hanya untuk menghilangkan najisnya, bukan mengulang wudhunya. Dihilangkan sampai hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya. Loh Yai, kok rasanya? Yo tak bilang, cek puas sampai. Karena najis. Apakah najis pipis? Apakah najis kotoran? Tapi kalau saya wudhu, masuk masjid, mati, keluar kentut. Ini najis apa hadas? Solusinya, saya kembali ke kamar mandi bukan untuk membasuh bokong saya yang keluar kentut, tapi saya mengulang wudhu saya. Hadas itu perbuatan Bu, Pak. Makanya ketika kita membasuh wajah, yang dibasuh bukan wajahnya, tapi maksiat pandangan matanya dan maksiat lesannya. Ku basuh wajahku, kola bimbo. Ku sucikan penglihatanku. Maksiat mata, maksiat lesan. Bapak-bapak, hati-hati. Ada seorang yang datang kepada Imam Syafi'i. Dia bertanya, Imam, saya sudah menikah 20 tahun. Tapi kenapa ya Imam, sekarang kalau saya melihat istri saya itu rasanya jelek wajahnya,
tambah tua, tambah keriput. Saya sudah bosan sama istri saya. Katanya begini. Nah, terus saya kepingin amalan apa yang membuat saya itu bisa mencintai istri saya lagi dan istri saya nampak cantik dalam pandangan saya seperti manten baru dulu. Kalau saya jadi Imam Syafi'inya, angel. Imam Syafi'i dengan kecerdasannya mengatakan, wahai bapak, mulai dari rumah saya sampai ke rumah bapak nanti, sampai ke 1 bulan ke depan, jangan pernah memandang perempuan kecuali hanya istrimu saja. Oh, ya nggak mungkin. Terserah sampean mau ikut apa enggak. Ikut selesai, nggak ikut ya terserah. Sudah Bu, akhirnya dia dipraktekkan. Dari rumahnya Imam Syafi'i pulang itu Bu, pokoknya ada perempuan, astagfirullah. 1 bulan datang ke Imam Syafi'i, lapor, Imam, kok aneh ya? Aneh kenapa? Istri saya tambah cantik, istri saya tambah menggairahkan. Sekarang itu saya semakin cinta sama istri saya. Tapi kemarin kok jelek ya Imam? Jeleknya istrimu bukan karena wajahnya berubah, tapi jeleknya istrimu terlalu sering kamu memandang wajah wanita lain. Makanya sholat dibasuh wajahnya, mata sing maksiat. Makanya Bu, mohon maaf loh Pak Gunawan, saya kalau ceramah itu tidak pernah memandang ibu-ibu langsung lebih dari 1 detik, nggak pernah saya. Mesti tak pindah sini, tak terakhir, tak. Kena penyakit air nanti saya. Karena ibu-ibu ini pandangannya tajam Pak Gunawan, terutamanya janda-janda itu. Tajam sekali, saya tidak kuat gitu. Ya Fauzi juga langsung begitu. Tapi dibuka ke Fauzi begitu. Astagfirullah. Dengarkan. Ketika Anda membasuh wajah itu bukan kotorannya yang dibasuh, tapi maksiat pandangan mata dan maksiat lisan ini yang dibasuh. Sudah. Yang kedua anggotanya tangan. Ini bukan kotoran yang ada di tangan, tapi yang disucikan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, ini yang paling krusial, kepala. Mengusap kepala ini bukan mengusap kotoran yang ada di kepala, tapi ngilangi maksiat otak kita, pikiran-pikiran ngeres kita disuceni. Sampai kepada kaki, yang disucikan bukan kotoran di kaki, tapi langkah kaki kita. Kalau sudah langkah kaki disucikan, ngomong, Allahu ya Rabbi, izinkan aku menghadapmu. Memang sekali selama ini kita sholat itu diizinkan sama Allah menghadap. Bu, saya dipanggil gubernur kemarin Bu. Ajudan telepon Pak Yai dipanggil gubernur ya. Jam berapa? Jam 10 Pak Yai. Tapi saya berharap Pak Yai datang jam 8. Coba, gubernur manggil jam 10, saya suruh datang jam 8. Halo? Tolong Pak Yai pakai batik ya, pakai celana, pakai sepatu, jangan pakai sarung. Bajunya pun ditotok. Kalau bisa Pak Yai mandi dulu ya. Dikira gak tahu adus sampai gitu. Ketemu pejabat selevel gubernur, waktunya ditotok, bajunya ditotok, kondisinya ditotok. Itu gubernur Pak. Ini yang manggil Allah, yang menciptakan gubernur. Kadang-kadang pakai baju asal-asalan, Masya Allah, pakai kaos gambar partai. Kasihan yang belakang Bu, Allahu Akbar, coblos nomor 1. Allahu Akbar. Jadi kita itu Bu, memperlakukan Allah itu lebih rendah dari pejabat. Pejabat itu siap Bu. Kalau sama ya Fauzi ini kompak Bu, kemana-mana pakai batik. Makanya kadang-kadang celaka orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dengan sholat. Jangan-jangan yang lalai itu kita sendiri. Oh, kata Rasulullah, ju'ilatis sholatu qurrata ayunli, dijadikan sholat itu sebagai hiburanku. Rata-rata kalau saya tanya, Mbak, kamu susah-susah, kalau cari hiburan, healing-healing, jalan-jalan.
Kamu Mbak shopping. Waduh. Satunya pusing. Nggak ada orang Islam ditanya, Mbak kamu susah, hiburanmu apa? Sholat. Siapa yang menjawab? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Kok nggak jawab yang sama? Lo kadang-kadang ada azan itu Bu, susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh azan mana? Tak keliru anak azan ini. Di Surabaya itu ada masjid besar Bu. Masjidnya besar tapi nggak ada jamaahnya sama sekali. Sampai muadzinnya ini kan susah. Ya Allah, adzan subuh nggak ada yang datang, adzan zuhur asar nggak ada yang datang, maghrib isya nggak ada yang datang. Bingung, stres muadzinnya Bu. Akhirnya jam 10 pagi adzan. Stres. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kampung datang semua. Muadzin gila, gendeng muadzin itu. Adzan jam 10. Akhirnya muadzinnya ngomong, Pak, yang gila itu siapa? Wong saya adzan subuh sampai nggak datang, zuhur asar nggak datang, maghrib isya nggak datang. Saya adzan jam 10, kok sama datang? Saya gendeng sapa? Kok napa aku? Jadi wong gendeng kabeh. Halo. Jadi jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, saya sudah sholat, kenapa rumah tangga saya seperti ini? Saya sudah sholat, kenapa ekonomi saya seperti ini? Lah kalau Allah jawab, sholat bagaimana yang telah kamu lakukan? Wudunya coba, Masya Allah. Jadi kadang-kadang saya ini juga susah Bu. Ya untungnya saya ini imam masjid, dikondisikan sama Allah. Saya belum bilang khusyuk loh, ini masih tata cara sholat. Bahwa sholat itu juga Masya Allah Bu, kalau bisa ya Bu, kalau ada masjid musola, sholat tadi musola. Karena terakhir saya ditanya sama jamaah, Pak Yai, bagaimana saya bisa menjamin sholat saya itu diterima sama Allah? Sholatlah berjamaah. Karena dalam aspek ini Nabi bilang sholat jamaah itu sholat paket. Kalau ada satu anggota jamaah diterima sama Allah, seluruhnya diterima. Enaknya jamaah. Sama kayak pengajian ini Pak. Pengajian yang dilakukan berjamaah seperti ini, mungkin ada yang ikhlas, mungkin ada yang gak ikhlas, mungkin hanya datang itu karena terpaksa. Tapi kalau ada satu yang ikhlas, semuanya dinilai ikhlas sama Allah. Itu keuntungannya jamaah. Tapi kalau sampai sendirian di rumah Pak Bu, gak ikhlas, ya amblas sampai. Manfaatkan sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu nilai dan levelnya 27 kali lipat. Maknanya apa? Orang yang sholat berjamaah, semakin banyak peserta jamaah, potensi diterimanya lebih besar. Jangan sholat di rumah atau Pak Bu, apalagi rumahnya kecil, bikin musola di belakang dekat kamar mandi, sempit, sumuk, pesing, atasnya dikasih sampiran begini, sajadah disampir nokono, daster, sarung, anduk, jeroan-jeroan wabah disampir. Tadi pas takbir kecantol, Allah ya Allah, apa ini? Ayo, ngaku. Saya mau tahu, apa sih Bu sebenarnya sholat itu? Ketemu Allah. Berarti tempat ketemu Allah masjid itu tempat janjian ketemu Allah. Ada teman Jakarta kemarin ke Surabaya Bu, saya suruh ke rumah saya nggak mau, minta di hotel. Wong ketemu pada menungsani, cari tempat yang terbaik. Dadak janjian ketemu Allah dekat kamar mandi. Saya pernah Pak pun diundang di Sidoarjo sana itu, jauh, dekat tambak-tambak sana. Duhur, saya tanya, Pak masjidnya mana Pak ini Pak? Jauh Pak Yai. Musola jauh. Lah terus saya duhurnya di rumah saya Pak Yai, di belakang. Allah, dekat gudang itu loh. Loh banyak sampiran-sampiran itu banyak. Terus saya kecantol ini. Ini punya istrinya ya Allah, besar. Istrinya kan gemuk. Sampai sekarang kalau saya takbir, ile
panjenengan kok tepat tak katok. Wis salah katoke ping bolong bisa. Ayo sadar apa enggak? Kita itu sedang melalaikan Allah. Coba, saya ditanya, ya Kausi, Abah Alif. Saya dipanggil ke Istiqlal, Pak Menteri Agama, menjelaskan tentang bagaimana filosofi sholat berjamaah terhadap demokrasi Indonesia. Coba, saya bilang belajar demokrasi dari sholat jamaah. Coba, kalau ada orang kumpul-kumpul, ayo pilih pemimpin. Dan pemimpin itu tidak dilihat umur, yang penting profesional. Kalau urusan sholat kata Rasulullah, aqra'uhum kitabah, yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Kalau bacaannya, hafalannya kok sama, ada dua orang, yang paling paham hadisnya. Kalau hadisnya dua orang ini sama, yang paling paham fikihnya. Kalau sama-sama paham fikihnya, baru dilihat paling tua umurnya. Tua itu kriteria terakhir jadi pemimpin, imam. Makanya orang tua-tua sudahlah mundur saja, izin. Sampaikan kepada yang tua-tua, Bu, jangan imami, kasihan makmumnya. Pernah di Surabaya itu orang tua 80 tahun, imami Bu, Pak Soko, encoknya kumat, Allah. Jadi jamaahnya ikut semua begitu. Jadi Fauzi tadi bilang, ayat ke-7 Al-Fatihah, itu riwayat Hafiz ya, itu kan satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir malazim itu 6 harokat. Itu kalau imam masih muda kuat. Lah kalau yang tua-tua ya gak kuat, Bu. Sudah 80, sudah suaranya serak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padahal makmum itu aminnya tergantung limnya tadi. Halo, yang tua-tua minggir, ganti yang muda-muda. Terutama jahri, maghrib, isya, subuh. Karena kalau yang muda imami hafid, qori, walaupun ayat panjang, tapi nggak terasa. Betul nggak, Bu? Yang tua-tua sudahlah istirahat, makmum. Kalau masih memaksa, kasih duhur sama asar. Kalau masih masalah ditambah apa? Sholat jenazah. Walaupun masih muda, tapi berkualitas, Bu, wajib ditaati imam itu. Imam takbir, makmum takbir, imam rukuk, makmum rukuk. Nggak boleh, walaupun masih muda. Ini kadang-kadang ada di kampung itu, mentang-mentang imamnya itu mantunya, makmum mertuanya, imam takbir gak ikut. Pak, gak ikut takbir, gak, mantuku sendiri itu. Lihat, yang berdiri di depan ini imam juga manusia biasa, bisa salah. Dan kesalahan dalam hidup ini ada 3. Ada kesalahan ringan, ada kesalahan sedang, ada kesalahan fatal. Termasuk sholat. Ringan apa, Bu? Bacaannya, harokatnya keliru. Misalkan asalnya kasroh dibaca dhammah. Inna anzalnahu fi lailatul, kan salah. Wajib diingatkan. Dan itu gak membatalkan sholat. Caranya diingatkan satu kalimat, lailatil, jangan satu huruf. Inna anzalnahu fi lailatul til. Imam gak terima, tul. Tadi sholat tul. Itu ringan, Bu. Yang kedua kesalahan sedang. Ada 3 kesalahan sedang. Pertama, lupa rakaat. Yang kedua, kurang rakaat. Yang ketiga, ragu-ragu dalam rakaat.
Solusinya sujud sahwi sebelum salam, sujud 2 kali. Ada solusinya. Misalkan rakaat kedua seharusnya harus tahiyat awal berdiri, Allahu Akbar. Makanya bapak-bapak harus mengatakan subhanallah 1 kali, jangan diulang. Kadang-kadang imamnya kan paham, sebelum dia jejak dia kembali, nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sudah terlanjur berdiri, nggak usah kembali. Tapi di akhir harus sujud sahwi, sholatnya sah. Kenapa Bu? Pak? Karena imam itu kadang-kadang diingatkan, gak paham, aku ini salah yang mana. Tahiyat Allah subhanallah, aku salah apa sih? Akhirnya terus saja subhanallah, makmum gak terima subhanallah, oh subhanallah. Pak, ini tidak sopan, ini bukan sepak bola, ini ada aturan main. Cukup subhanallah sekali. Dan ibu-ibu tidak usah ikut ngomong subhanallah, karena suara anda itu aurat, bikin gak fokus. Imam, kalau ada imam salah, bapak tidak mengingatkan subhanallah, jadi kan cukup menepuk punggung kaki atau tangan kiri dengan telapak tangan karena 3 kali. Jangan ikut subhanallah, ganggu imam. Pernah saya begitu, saya salah rakaatnya, bapak-bapak ngelamun, tidak ada mengingatkan. Yang ingat ibu di belakang, subhanallah. Saya mantap, ya Allah, suara siapa ini? Sepertinya janda ini. Ini etika, ada aturan main. Pemimpin boleh salah, ayo diingatkan, tapi dengan cara dan tata krama yang benar. Belajar dari mana? Sholat. Bu, yang terakhir kesalahan fatal. Kapan kesalahan fatal? Ngentut. Imamnya kentut. Itu nggak bisa diingatkan. Imam harus turun jabatan, lengser ke perabot. Padahal sholatnya kurang 1 rakaat, nggak mungkin buyar atau Bu. Harus ada caranya. Imam harus berbalik arah, misalnya ting. Contoh, dia harus menunjuk makmum yang di belakangnya untuk menggantikan dia. Caranya bagaimana Pak Yai? Harus pakai isyarat dengan gerakan tanpa suara. Makmum yang di belakang harus paham. Kadang nggak paham. Rusak sholat satu masjid ini. Sing rusak ya orang 2 ini. Kalau gerakan nggak paham, harus pakai suara, tapi nggak pakai kalimat. Cara kedua, Bu, makmum yang di belakang imam ini disebut naibul imam. Dia harus waktu siap menggantikan imam. Kalau cara yang ketiga, yang kedua nggak mampu, cara yang ketiga darurat, pakai kalimat, Pak, aku batal, gantikan. Maju apa? Kata kamu, maju kemudi ya. Ini soal ngomong-ngomongan gitu. Itu sistem yang dibentuk oleh Allah lewat sholat. Pertanyaan. Umpama imamnya ngentut waktu sujud, bagaimana caranya? Gantinya gimana? Ngomong ini, ngentut ya. Maju. Gitu ya? Gak begitu. Ini pentingnya imam harus paham fikih, Bu. Ada imam itu bingung, jadi dia tidak ngaku. Ngentut 3 kali. Aduh, ini gimana aku ngentut? Imami caranya bagaimana? Wes, aku diam aja sampai selesai. Yang nanggung dosa satu masjid itu imam. Pemimpin nanggung dosa rakyatnya. Hati-hati.
pahamnya separuh. Oh, kalau aku batal berarti aku harus wudhu. Akhirnya berangkat nang jeding wudhu. Lah belakangnya itu tahu, loh kok berangkat? Gerakan imam harus dicontoh oleh makmum. Ini berangkat juga, tapi salahnya berangkat kabeh, rusak sak masjid. Allah. Harus berdiri. Perpindahan itu harus pada saat berdiri supaya semuanya paham bahwa ibu ini sholat. Dan yang paling akhir, kalau sudah jam 9, jatahnya jam 9 ini, nggak boleh lebih. Tapi saya kasih bonus. Aku ada bonus ini Pak. Sholat ini Bu, ada yang sekedar gugur kewajiban. Terus pokoknya sholat. Jadi nggak ada hasil apa-apa. Rasulullah pernah manggil seorang sahabat yang sudah sholat, sol, antalantu sol, sholatlah kamu. Kamu belum sholat. Karena sholatnya cepat, nggak tumaknina, nggak memahami gerakan sholat yang sebenarnya itu. Bahwa Allah mengajarkan kita kehidupan lewat sholat. Contoh, ada penyakit hati dan sifat manusia yang paling dibenci Allah. Dan kalau kita punya sifat ini, baunya surga nggak dapat, kafling surga nggak dapat. Sifat itu adalah sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada secuil rasa sombong. Ternyata sombong itu bisa disembuhkan dengan sholat. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya mau tanya, takbiratul ihram nggih, mengangkat tangan, merapatkan jari jemari, menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat, meluruskan pundak. Allah. Kalau kita imam wajib keras, lamnya panjang, lafzul jalalahnya. Kemudian Allah. Kalau makmum cukup didengarkan dirinya sendiri. Kalau panjenengan sendirian, keraskan Bu. Allahu Akbar, karena kalimat Allah itu mengusir setan. Apalagi tahajud, ibu-ibu biasanya ada pertanyaan, Pak Yai, saya tahajud itu takut Pak Yai, takut Pak Yai, kayak ada bayangan-bayangan apa, setan, iblis gitu. Bu, keraskan takbirnya, Allah. Ternyata sebelahnya suaminya kaget. Mama kenapa teriak-teriak lu, tak kira iblis Pak. Pertanyaan saya, ketika Allahu Akbar, pandangan mata kemana? Ke atas? Depan? Kemana? Tempat sujud. Saya mau tanya, tempat sujud itu hakikatnya apa? Tempat sujud itu karpet, keramik, sajadah? Bukan. Zaman Nabi tidak ada karpet, nggak ada keramik, nggak ada hambar. Yang ada tanah. Ketika kita mengucapkan Allah Maha Besar, kita diingatkan kejadian kita dari tanah, akan kembali ke tanah dan dibangkitkan dari tanah. Mau sombong apa kalau sama dari tanah ini? 17 kali kita dilatih sama Allah untuk bersikap tawadhu, rendah hati, adab asor. Makanya orang yang sholatnya baik nggak mungkin sombong. Suami yang sholatnya baik tidak mungkin sombong. Istri yang sholatnya baik tidak mungkin sombong. Orang sombong walaupun dia sholatnya sekedar gugur kewajiban, tidak sampai bentuk sifat dan karakter. Makanya Pak Bu, orang tawadhu itu kan jalannya begini, tenang, lihat tanah. Tapi tidak semua loh orang kalau lihat tanah itu tawadhu, nyari meseng. Bapak Ibu sekalian, itu karakter. Makanya di dalam Quran itu manusia diciptakan dari tanah. Tanah ada 3 Pak. Pertama, mintin. Tin itu tanah liat. Tanah liat itu kalau keras, kena air, licin. Biasanya terpeleset sampai. Makanya ada orang itu yang suka melesetkan orang. Pelin-pelan, mencela,
pinter atau sampean itu mintin. Yang kedua minturo, tanah pasir keset. Ada orang yang seperti ini, orangnya istiqomah, teguh pendirian, punya prinsip. Insya Allah yang hadir ini dari tanah yang keset itu. Tapi tanah sesungguhnya itu dari ardun, tanah bumi. Dari kalimat rodo, ridho atau rela. Makanya orang itu kalau kayak rela, biasanya derajatnya naik, sama kayak tanah. Diludahi, diam saja. Dibuang sampah, diam saja. Diberi bokong, menengahi. Tapi tanah setiap tahunnya harga semakin naik, harga semakin melonjak. Di Madura kan harga semakin naik tanah. Maka siapapun orang itu dihina, ridho, difitnah, ridho, dicemooh, ridho, diam gak bales, maka derajatnya naik kayak harganya tanah. Loh Pak Yai, kenapa tetangga saya kok bertengkar terus, berselisih terus? Mungkin dia diciptakan dari tanah sengketa. Yang satunya Pak Yai suka menakut-nakuti terus, ini diciptakan dari tanah kuburan. Bu, yang sombong-sombong, sholatlah obatnya. Terus, contoh kedua. Ada doa itu, Rabbil firli warhamni wajburni. Ini masuk dalam rumah tangga bahagia loh. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah sayangi aku. Ya Allah cukupi rizkiku. Ada 3. Masih banyak, ada warfa'ni, macam-macam. Kalau kita mohon ke Allah, ya Allah ampuni dosaku, itu kita kan minta maaf ke Allah, minta diampuni. Tapi sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang pemaaf kepada orang lain. Rumah tangga ini loh. Jadi kalau suaminya itu suka memaafkan kesalahan istrinya, istrinya suka memaafkan kesalahan suaminya, selesai masalah itu. Masalah rumah tangga, masalah di masyarakat itu akan terus berlarut-larut kalau salah satunya tidak ada yang memaafkan. Moh mbak, 7 turunan tidak akan aku maafkan. Tapi dia doanya Rabbi firli, nggak nyambung. Minta dimaafkan Allah dosa-dosa kesalahannya, tapi istrinya salah nggak dimaafkan, suaminya salah nggak dimaafkan. Ini dari mana logikanya? Ini emosi saya ini. Artinya ayo Bapak Ibu, sholatnya baik, ada orang salah, iya Pak, saya maafkan, iya Pak, saya maafkan. Solusi rumah tangga itu kan minta maaf. Maaf Bu, kalau ada seorang ibu, istri, nggak salah, tapi demi menyelamatkan rumah tangga, dia duluan yang minta maaf. Katanya Allah, dialah penghuni surga Firdaus. Istrinya nggak salah, yang salah suaminya, tapi dia rela minta maaf demi menyelamatkan rumah tangga. Papa, ini salah mama, mama minta maaf ya. Padahal nggak salah. Oh gini jempol sama. Sing lanang yang menang, yo ngono, ngaku salah. Padahal yang salah ya sih, yo ngono. Terus gak usah nuting koncone. Padha ae. Pahlawan dalam kehidupan adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia tampil untuk minta maaf terlebih dahulu. Rumah tangganya selamat pasti. Wow, pokoknya kalau jiwanya pemaaf Bapak Ibu, ada masalah mader suaminya, Ma, ini salah Papa, minta maaf ya Ma. Bukan, salah Mama, salah Papa, salah Mama. Akhirnya geger mana? Rebutan salah. Tapi geger yang kedua ini positif. Itu pelajaran Rabbil birli, ya Allah maafkan aku, ampuni aku. Jadi orang pemaaf. Yang kedua, warhamni, sayangi aku ya Allah. Kita diminta supaya kita jadi penyayang kepada keluarga, kepada anak, kepada guru, kepada sahabat, kepada besti. Saya ditanya, Pak Yai bagaimana sih menggambarkan kasih sayang ke orang lain itu? Ayatnya ya Pak Uzi, wa yusiruna ala anfusihim, mementingkan urusan orang lain. Contoh kecil ya, contoh kecil. Pengajian Sakinah Mawaddah Warohmah yang hadir banyak. Panitia menyiapkan kotaan jajannya terbatas, akhirnya kurang. Saya sudah dapat kotaan, sebelahnya nggak dapat, ngelirik kotaan sampean terus. Waduh kasihan orang ini. Langsung Ibu,
ambil godaan saya, silahkan Bu. Gak apa-apa tambah, silahkan. Lambat di rumah banyak godaan Bu. Godaan itu kalau istrinya. Itu namanya warhamni. Suami kepada istrinya makan, bawa apa Bu, bawa bungkusan satu nasi. Mama makan dulu. Lah Papa sudah. Papa sudah kenyang. Papa tadi makan di kantor mah sudah. Pada mulai pagi suami belum makan. Lucu. Dulu bojone meret-meret sampai bojo. Tapi demi kebahagiaan istrinya dia relakan nasinya. Itu warhamni Bu. Kadang-kadang Masya Allah si wedok malah gak warhamni Bu. Suami belum makan dia makan satu piring munduk. Ma bagi ma, gak usah. Boleh dewi kalau dulu. Jadi warhamni bukan sekedar doa, itu pembentukan karakter. Wajiburni, ya Allah cukupi aku. Ibu minta dicukupi rezekinya, minta dibayarkan hutang-hutangnya sama Allah. Tapi orang minta bantuan kita pelit. Jadi intinya apa? Mungkin saja fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu adalah kita. Ayo mulai sekarang belajar apa filosofi gerakan sholat. Ini karena temanya bukan pelatihan sholat, tapi kalau nanti diundang lagi pelatihan sholat, it's okay kita ajarkan. Apa filosofi takbir, filosofi rukuk, filosofi doa-doa di dalam sholat. Kesemuanya itu Bapak Ibu demi untuk membangun akhlak kita. Sama bayangkan, andaikan seorang suami punya akhlak yang baik, yang sabar, yang gak sombong, betapa bahagianya istrinya. Istri punya akhlak yang baik, betapa bahagianya suami. Anak-anak yang punya orang tua yang baik, betapa bahagianya anaknya. Dan bahagia orang tuanya mendapatkan anaknya juga berakhlakul karimah. Itu semua dibangun dengan satu kalimat, as-sholat, yaitu sholat. Tidak sekedar gugur kewajiban, menjalankan kewajiban, tapi lebih dari itu, sholat menjadikan hidup kita bahagia dunia sampai dengan akhirat.